Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan untuk tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada dua, untuk HyperOS pertama ataupun kemungkinan juga masih bisa support untuk di HyperOS 2 guys. Nah, tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke. Sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun nantinya ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita review untuk di rekomendasi tema yang pertama. Dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya, simple minimalis aja dengan nuansa warna gelap untuk di tema ini guys. Nah, wallpapernya ini ada bundaran atau bulatan-bulatan seperti ini. Kemudian di bagian atas itu ada keterangan jam, ada keterangan kalender. Di bagian bawah ini ada shortcut kamera, dan beginilah tampilan untuk di notifikasi di bagian layar kunci. Meskipun terlihat cukup simpel saja. Kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian perubahan yang ada di tema ini dari tema standar, yakni untuk di tampilan icon pack aplikasinya guys. Nah, untuk di tampilan icon pack aplikasinya ini ada sedikit aksen 3D-nya gitu, berwarna hitam dengan kombinasi abu-abu juga. Untuk di bagian iconnya tidak terlalu gelap-gelap banget. Nah, di bagian widgetnya juga ada perubahan dari standar, ada keterangan jam, keterangan kalender. Untuk icon baterai dan sinyal ini hanya cukup simpel dan minimalis saja. Nah, untuk pusat kontrol ini juga masih sedikit ada perubahan untuk di tema ini guys, baik di bagian icon-icon ataupun dari segi tampilan. Untuk icon shortcutnya ini ada perubahan dengan sedikit lebih mengotak dan sedikit rounded di bagian iconnya guys. Nah, untuk di bar notifikasi seperti ini saja, sayangnya cukup simpel dan standar aja. Volume slider ada perubahan di ataupun dari segi warna saja guys. Cuma untuk di tema ini di smartphone yang saya gunakan Redmi Note 14 ataupun Redmi Note 13 4G, ini masih belum bisa tembus untuk di aplikasi sistemnya. Tapi beberapa teman-teman yang lain untuk di smartphone yang lain itu kaitannya masih bisa tembus untuk di aplikasi sistem dari tema ini guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Nah, untuk nama temanya yakni Space Black. Ukurannya itu sekitar 2 MB aja, lebih tepatnya 2,3 MB. Untuk nama desainer bernama Ivan 22. Tema ini support di HyperOS 1, adapun juga untuk HyperOS 2 nya guys untuk di tema ini. Tapi jika kalian tidak menemukan di aplikasi tema store, bisa langsung saja kalian masuk ke aplikasi Google Chrome. Langsung saja kalian ketikkan di kolom pencarian nama temanya, dan kalian tuliskan HyperOS di bagian belakang nama temanya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan saya mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk di tampilan lock screen-nya cukup simpel dan standar aja ala HyperOS seperti ini. Cuma di sini yang menarik adalah di tampilan wallpapernya guys. Ini wallpapernya nuansa estetik pemandangan bangunan seperti ini. Terlihat keren
Untuk di bagian perubahan di bagian lock screen ini juga ada perubahan di bagian icon shortcut kamera ataupun ada shortcut kamera di bagian bawah sini guys. Kemudian ada perubahan icon di bagian animasi fingerprintnya. Nah seperti ini perubahannya dan tampilannya lebih mirip ke tampilan One UI gitu guys. Di bagian atas itu ada keterangan jam dan keterangan kalender. Oke, kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini juga terlihat estetik berbeda dengan apa yang ada di bagian lock screen. Ini masih menggambarkan pemandangan gedung dengan sebuah pesawat seperti ini guys untuk di bagian tampilannya ataupun ikonnya, dan terlihat sangat estetik sekali. Di bagian widget ini ada keterangan jam, keterangan kalender dengan style iOS. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasinya ini saya suka banget guys. Terlihat simple, menarik, dan enak aja guys jika kalian pandang lama-lama. Nah kemudian untuk di bagian icon baterai dan sinyal ini juga terlihat ada perubahan, cuma saya salpok untuk di bagian keterangan icon baterainya ini seperti tulisannya terbalik gitu guys, atau memang kelihatannya ini terbalik untuk di bagian indikator baterainya. Selanjutnya untuk di tampilan pusat kontrol, nah di sini juga masih bisa tembus. Ini gaya-gaya ataupun style iOS untuk di bagian icon-icon pusat kontrolnya. Untuk bar notifikasi ini juga tentunya ada perubahan untuk di tema ini guys. Nah seperti ini untuk di perubahannya, bisa kalian lihat juga untuk di bagian tombol hapus notifikasi itu ada perubahan. Animation back juga terlihat ada perubahan seperti ini dengan tampilan yang cukup imut ataupun terlihat simpel juga. Volume slider ini juga style iOS kelihatannya untuk di bagian volume slidernya. Nah kemudian untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Nah untuk aplikasi teleponnya seperti ini, di bagian tombol dialpad itu ada perubahan. Untuk di tampilan kontaknya di sini juga ada perubahan. Untuk di bagian warna-warna icon itu ada sedikit perubahan. Dan cuma untuk di aplikasi setelan ini saya masih belum bisa tembus untuk di smartphone yang saya gunakan guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silakan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Haimi, ukurannya itu sekitar 34 MB ataupun 35 MB, sekitar ukuran segitu. Untuk nama desainer bernama Mohamed NY. Tema ini bisa langsung kalian download di aplikasi Tema Store dengan nama yang sesuai yang saya tampilkan guys. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silakan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk!